Martial Master Bab 5273-5276 di bagian dunia bawah. Saat Qin Chen melangkah ke pusaran, nafas kematian yang mengerikan masuk. Nafas kematian ini membawa kekuatan pembusukan yang berdebar-debar. Di bawah nafas ia langsung berubah menjadi roh mati. Apakah lorong ini mengarah ke dunia bawah? Qin Chen berjalan di lorong itu, sosoknya berubah menjadi cahaya dan bayangan yang tak terlihat, terbang dengan cepat, dan kekuatan ruang melewati tubuhnya satu demi satu, membentuk suatu bentuk. Kematian. Qin Chen dapat merasakan bahwa penghalang ini sangat tidak stabil, jauh lebih tidak stabil daripada perjalanan antariksa dari benua gelap ke alam semesta asli, dan itu terus bergetar, seolah-olah akan hancur kapan saja. Hahaha, dunia bawah, setelah bertahun-tahun, kaisar ini akhirnya kembali ke dunia bawah. Di samping Qin Chen, Kaisar Yuming sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Sudah ratusan juta tahun sejak dia meninggalkan dunia bawah, ketika dia secara tidak sengaja meninggal di lautan kosmik, bisa kembali ke dunia bawah sekarang sama dengan mengembalikan usia tuanya dan mengembalikan jiwanya ke kampung halamannya. Bagaimana ini membuatnya tidak bersemangat? Menabrak. Pada saat ini, jalan menuju dunia bawah terus bergetar, dan ujung-ujung untaiannya putus dan sangat rapuh. Apakah saluran luar angkasa di dunia bawah ini selalu seperti ini? Qin Chen bertanya dengan cemberut. Kaisar Yuming menjelaskan, selalu seperti ini, karena dunia bawah dan lautan kosmik adalah dua alam yang sama sekali berbeda. Sangat sulit untuk membuka saluran ruang antara keduanya, dan itu perlu dihubungkan dengan kekuatan keduanya. Alam semesta. Oleh karena itu, alam semesta sulit bagi orang di laut untuk memasuki dunia bawah, dan juga sulit bagi orang di dunia bawah untuk memasuki laut kosmik. Sungguh mengejutkan bahwa Anda, alam semesta asli, dapat membuka seperti itu. Jalan menuju dunia bawah. Qin Chen mengangguk, menatap ke depan sambil berpikir, dan bertanya, setelah kita tiba di dunia bawah, bagaimana kita bisa sampai ke laut bencana abadi? Di satu sisi adalah Gunung Guiming, dan Gunung Guiming ini terletak jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Informasi Yongji Nihai. Kaisar Yuming berkata dengan suara yang dalam, namun, perlu dicatat bahwa saya telah jauh dari dunia bawah selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu perubahan apa yang telah terjadi di dunia bawah hari ini. Jadi setelah masuk, saya masih harus berhati-hati. Penghormatan Kaisar Abadi. Qin Chen mengangguk. Dia pernah berurusan dengan orang ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berada di bawah komando Ibu Sisi, Permaisuri Mingyue. Setelah memasuki dunia bawah, dia akan segera bertemu orang ini. Lagi pula, dunia bawah sangat luas, jadi Qin Chen secara alami tidak bisa berlarian seperti ayam tanpa kepala, dia harus merencanakan tindakannya. Memanggil, dan ketika Qin Chen terbang dengan cepat di lorong itu. Neraka, ini adalah dunia yang sangat aneh dan luas di dunia bawah, dunia benar-benar gelap, seperti malam abadi, dan tidak ada cahaya yang terlihat. Di malam tanpa akhir ini, sesosok kuno duduk bersila, di atas kepalanya, ada sungai hitam yang luas, sungai yang panjang itu perkasa, melintasi seluruh kehampaan, menutupi segalanya. Sungai gelap yang luas ini adalah sungai roh mati yang terkenal di dunia bawah. Dikabarkan bahwa setelah semua makhluk di lautan kosmik jatuh, jiwa mereka akan memasuki reinkarnasi dan menjadi bagian dari sungai roh undead. Setelah diputar di sungai roh undead, beberapa dari mereka akan mengikis tanda-tanda kesadaran dan memasuki gerbang reinkarnasi untuk dilahirkan hingga dewasa. Untuk makhluk baru. Dan ada juga beberapa mayat hidup yang telah kehilangan sifatnya, dan secara bertahap akan berubah menjadi makhluk dunia bawah selama bertahun-tahun. Untuk makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, sungai roh mati adalah sungai induk dari dunia bawah. Pada saat ini, sosok hitam pekat tak berujung ini bangkit dengan aura yang menakutkan, yang menekan usia, dan perlahan menyusup ke sungai roh mati, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tiba-tiba, sungai roh mati di atas kepala Suying mulai bergelombang perlahan. Bayangan hitam itu tiba-tiba membuka matanya. Ledakan. Cahaya hitam tak berujung melintasi kehampaan tak berujung dalam sekejap, dan wajah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sungai panjang roh mayat hidup. Wajah-wajah ini berteriak tanpa suara, dengan berbagai ekspresi ketakutan di wajah mereka. Sekilas akhir tidak bisa dilihat, membuat kulit kepala dan hantu hitam pekat ini menutup telinga, tetapi menatap sungai roh mati dengan kaget.
Sungai roh mati tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Hantu itu tiba-tiba berdiri dengan mata serius. Sebuah bola hitam tiba-tiba muncul di tangannya, dan bang, aura tak terlihat tiba-tiba meresap ke dalam bola hitam itu. Di dalam bola hitam itu, garis-garis hitam samar mengalir, menyebar ke segala arah. Garis-garis hitam ini terus memancarkan cahaya, samar-samar, seolah menyampaikan semacam informasi. Tidak, ada sesuatu yang memasuki dunia bawahku, dan itu telah menyebabkan beberapa perubahan pada dunia bawahku. Apa itu? Pria berkulit gelap dan kuat itu tiba-tiba berdiri, dengan tatapan ngeri di matanya. Suara mendesing. Dengan kilasan sosoknya, dia tiba-tiba menghilang di bawah sungai panjang arwah orang mati. Saat berikutnya, sosok hitam pekat ini muncul di atas dunia bawah yang luas dalam sekejap. Dia menutup matanya, dan sebuah rune hitam pekat muncul di antara alisnya. Mendengarkan, ledakan, aura menakutkan menyapu liar dari tubuh sosok hitam pekat ini, dan langsung tersapu ke segala arah dunia bawah. Dalam sekejap, itu memenuhi ratusan juta mil langit dan bumi. Dalam persepsinya, benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas dunia bawah. Benang ini berhubungan dengan arah yang berbeda, dan sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba, salah satu benang bergetar dengan gila-gilaan. Itu ke arah Tianming, biarkan aku melihat siapa yang ingin masuk ke dunia bawahku. Sosok gelap itu mengecilkan pupilnya, dan segera berteriak, menghadap ke arah benang sutra hitam yang bergetar. Dia tiba-tiba menembak tembakan telapak tangan. Ledakan. Telapak tangan besar melarikan diri ke kehampaan luas dunia bawah dalam sekejap, menghilang dalam sekejap, dan menamparkan dengan panik menuju ujung dunia bawah yang tak berujung. Di bagian dunia bawah, sosok Qin Chen terbang di atas, dan di depannya, di ujung lorong yang jauh, dia samar-samar bisa melihat pintu keluar pusaran, dan dari pintu keluar pusaran, nafas undead yang kuat datang. Apakah itu dunia bawah? Mata Qin Chen menyipit. Kaisar Agung Yuming juga menunjukkan keterkejutan. Namun, saat keterkejutan muncul di wajahnya, tiba-tiba ekspresinya berubah tiba-tiba. Hati-hati, suara ketakutan dan marah tiba-tiba keluar dari mulut Kaisar Yuming. Ledakan. Saat suara Kaisar Yuming jatuh, lorong di depan Qin Chen hancur dalam sekejap. Dalam jangkauan mata telanjang, telapak tangan hitam besar berisi napas kematian yang tak ada habisnya, menghancurkan kehampaan, dan menamparkan Qin Chen di lorong itu dengan keras. Jatuh. Bunuh semuanya. Tangan besar ini datang ke atas kepala Qin Chen dalam sekejap, dan nafas kematian yang berdebar-debar memenuhi telapak tangannya. Ledakan. Suasana di sekelilingnya mendidih saat ini. Di telapak tangan itu, garis rune yang berdebar mekar satu demi satu, masing-masing seperti parit, mampu memotong segala sesuatu di dunia dan memusnahkan dunia. Tangan besar ke bawah. Ledakan. Seluruh bagian itu terfragmentasi, dan ruang di sekitarnya runtuh. Menghadapi kekuatan dan aura seperti itu, pada saat ini, tubuh dan jiwa Qin Chen memiliki perasaan samar bahwa mereka akan runtuh di tempat. Tidak bagus. Ekspresi Qin Chen berubah drastis. Saya belum memasuki dunia bawah, siapa yang melakukannya? Selain itu, dalam kekuatan seperti itu, Qin Chen merasakan kekuatan menakutkan yang membuat jantungnya berdebar, dan dia hanya merasakan kekuatan semacam ini pada Kaisar Yuming dan Kaisar kuno sebelumnya. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang hebat. Qin Chen ketakutan dan marah, ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang hebat. Siapa ini? Pada awalnya, Qin Chen berpikir bahwa serangan ini mungkin karena Kaisar mayat hidup telah merasakan jalan yang dibuka oleh leluhur Yuan Mo dan telah menyergap di luar sebelumnya, tetapi sekarang, dia pasti salah. Kaisar mayat hidup dikabarkan hanyalah puncak dari transendensi rangkap 3. Hanya saja Qin Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal ini saat ini, dan sedikit keganasan tiba-tiba muncul di matanya. Bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar? Tidak semudah itu membunuhnya. Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan boom, aula 10 kesengsaraan muncul di hadapannya dalam sekejap. Saat aula 10 kesengsaraan muncul, aura Qin Chen melonjak. Pada saat yang sama, Rusty Sword yang misterius tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Ledakan. Segera setelah pedang berkarat misterius itu muncul, niat membunuh yang mengerikan melonjak dari tubuh pedang.
Qin Chen langsung melepaskan niat membunuh teratas di pedang berkarat misterius yang telah dibuka segel ibunya saat itu. Niat membunuh untuk membelah kekosongan menyembur keluar dalam sekejap, berubah menjadi energi pedang yang mencapai langit dan menebas ke arah langit. Pada saat ini, Qin Chen tidak menahan diri sama sekali, dan langsung melepaskan basis kultivasi terkuatnya. Hantu Dharma yang samar muncul di belakangnya, membuka tangannya ke langit. Menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, Qin Chen tidak berani ceroboh. Segera setelah saya muncul, saya bekerja keras. Ledakan. Saya melihat pedang Qi Qin Chen yang mencapai surga, yang berubah menjadi parit surgawi, menebas dengan keras di telapak tangan gelap yang menutupi langit dan matahari, dan raungan yang memekakkan telinga langsung bergema di seluruh dunia, dan itu berada dalam jarak 1.000.000 mil. Kekosongan di langit runtuh dalam sekejap. Huff, kamu masih berani menolak. Suara dingin datang dari kehampaan dunia bawah yang tak ada habisnya, dan aura yang mengejutkan meletus dari tangan besar itu dalam sekejap. Saat berikutnya, di bawah mata Qin Chen yang ketakutan dan marah, energi pedang yang mengandung niat pedangnya yang sangat menakutkan hancur dalam sekejap, berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Aula 10 kesengsaraan, teriak Qin Chen dengan tajam di dalam hatinya. Pada saat kritis ini, dia buru-buru memindahkan aula 10 kesengsaraan dan berdiri di depannya dengan ganas. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Aula 10 kesengsaraan ditekan dengan kuat oleh tangan besar, dan bergetar hebat. Kehampaan dalam radius puluhan ribu mil terus-menerus runtuh, dan lorong ruang angkasa mengarah ke dunia bawah juga runtuh dalam sekejap. Tak terhitung badai ruang menyelimuti Qin Chen dalam sekejap. Hah! Terdengar suara terkejut dalam kehampaan yang tak berujung. Rupanya dia tidak menyangka pria yang mencoba menyelinap ke dunia bawah bisa memblokir pukulannya. Segera setelah itu, aura di atas tangan hitam besar itu melonjak lagi dalam sekejap, menekan Qin Chen dengan kuat, menutup kekosongan tak berujung di sekitar Qin Chen. Dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa dia benar-benar dipenjara, tidak bisa bergerak sama sekali, seperti manusia kayu. Sialan, apakah ini pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar? Itu terlalu kuat. Qin Chen terkejut dan marah. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar jauh di atasnya, dan serangan lawan dari ujung kehampaan tak berujung langsung menekannya, membuatnya tidak bisa melawan sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah keinginan yang terkandung dalam kekuatan pihak lain langsung ditekan pada jiwanya dengan sekali klik, retakan perlahan muncul di lautan jiwa Qin Chen. Jika Qin Chen tidak hanya bergabung dengan asal mula surga sebelumnya, dan tubuh serta jiwanya telah meningkat secara menakjubkan, dampak ini saja sudah cukup untuk secara langsung menghancurkan lautan jiwa Qin Chen. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Kaisar Yuming. Qin Chen menatap marah Kaisar Yuming di pagoda Yukuno. Serahkan padaku, teriak Kaisar Yuming dengan marah. Boom, menara Yukuno melonjak ke langit dalam sekejap, dan saat berikutnya, napas yang berisi konsep artistik Kaisar tak berujung Kaisar Yuming melonjak ke langit. Langit, memukul tangan hitam besar itu dengan keras. Klik, tekad tingkat Kaisar besar bertabrakan, dan Kaisar besar Nether membakar api hitam di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar membakar sisa jiwanya sendiri secara langsung. Tangan hitam besar itu bergetar hebat. Di bawah pengaruh Kaisar besar Nether, retakan muncul di itu secara instan. Tiba-tiba, tekanan pada Qin Chen tiba-tiba turun. Ayo pergi. Kaisar Yuming mengertakkan gigi dan berkata, aku hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, dan aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Murid Qin Chen berkedip dengan ganas, dan dia mendesak aula 10 kesengsaraan dengan keras, dan dengan keras, aula 10 kesengsaraan bernafas itu melonjak dan memukul tangan hitam besar itu dengan keras. Pada saat keduanya bertabrakan, kekuatan penindas dari tangan hitam besar itu bergetar sedikit. Qin Chen tiba-tiba mendesak prinsip-prinsip ruang, dan menempatkan aula 10 kesengsaraan bergegas menuju celah angkasa di sampingnya. Dan Kaisar Yuming juga memasuki menara Yukuno, berubah menjadi pita hitam, dan mengikuti Qin Chen ke celah angkasa dalam sekejap. Dan saat Qin Chen memasuki celah ruang angkasa, tangan hitam besar itu langsung jatuh, dan dengan keras, kekosongan di bawahnya benar-benar hancur dalam sekejap, berubah menjadi ketiadaan yang tak ada habisnya. Di bawah sungai panjang roh-roh mati, sosok gelap itu tiba-tiba membuka matanya. Dia melarikan diri,
Mata orang itu penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia mendengus kaget dan marah. Dalam sekejap, kehampaan dalam jarak 1 juta mil di sekitar orang ini langsung hancur menjadi ketiadaan. Muridnya dingin dan keras, seperti iblis yang berjalan keluar dari api penyucian. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aura sebelumnya adalah aura seorang kaisar agung, dan itu memberi saya perasaan yang sangat akrab. Siapa itu? Dari siapa itu? Dunia bawahku. Kaisar agung. Satu demi satu, cahaya cemerlang memancar terus-menerus dari pupil mata hitam pekat itu. Ayo! Sosok hitam pekat itu berteriak dengan tajam. Dalam sekejap, beberapa bayangan hitam yang memancarkan aura menakutkan muncul tepat di samping sosok hitam pekat itu, dan mereka berlutut dengan satu kaki, Kaisar Agung. Dunia Yang, tangkap mereka secara langsung, dan bawa mereka ke Kaisar, jika mereka melawan. Dunia Yang, tangkap mereka secara langsung, dan bawa mereka ke Kaisar, jika mereka melawan, mereka akan ditembak mati. Sosok gelap itu berkata dengan dingin. Ya, Kaisar Agung. Bayangan hitam ini berkata dengan hormat, dan saat berikutnya, banyak bayangan hitam tiba-tiba menghilang. Huff, aku ingin melihat siapa yang berani datang ke dunia bawahku untuk bertindak liar, dan bahkan mengganggu sungai roh mayat hidup. Mata sosok gelap itu berkedip, dan dia mendengus dingin, mengguncang sekeliling. Pada saat yang sama, dunia bawah adalah tanah kekacauan dan kehampaan. Dengan suara mendengung, retakan hitam pekat di angkasa tiba-tiba muncul. Sesosok muncul dari celah ruang dalam sekejap, jatuh ke tanah, celah ruang di belakangnya menghilang, dan sosok itu berdiri dengan cepat, menyeka darah dari sudut mulutnya. Qin Chen, kamu baik-baik saja. Terdengar suara lemah Kaisar Yuming. Sosok ini adalah Qin Chen yang lolos secara kebetulan. Aku baik-baik saja. Mata Qin Chen dingin dan tegas. Dia melihat sekeliling, tidak berani tetap di tempatnya, dan tiba-tiba menghilang di sini. Setelah beberapa saat, Qin Chen menemukan tempat tak bernyawa di tempat yang kacau dan sunyi ini, dan langsung pergi ke kedalaman tanah sejauh ribuan mil, lalu berhenti. Kaisar Yuming, siapa yang baru saja menyerangku? Qin Chen berkata dengan dingin dengan mata elang. Siapapun yang makan deflasi sebesar itu begitu masuk akan merasa marah di hatinya. Napas Kaisar Yuming lemah, melayang di samping Qin Chen, dia berkata dengan suara yang dalam, aku juga tidak yakin tentang itu. Tidak yakin. Qin Chen mengerutkan kening. Sebagai salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, bagaimana mungkin Kaisar Yuming tidak tahu siapa yang bergerak? Dia harus tahu semua penguasa dunia bawah. Kaisar Yuming berkata dengan suara yang dalam, sudah terlalu lama sejak kaisar ini jatuh. Ketika kaisar ini jatuh, ada 4 kaisar besar di dunia bawah, yaitu Permaisuri Mingyue, Kaisar Yan dari 10 kuil, Kaisar Wuyue Hades, dan saya, Kaisar Yuming. Selain itu, ada beberapa master top, luasnya dunia bawah sama sekali tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Dan kaisar ini telah jatuh selama bertahun-tahun, dunia bawah mungkin telah berubah menjadi terbalik, apa yang ada di dunia ini sekarang. Kuat? Saya tidak yakin, satu-satunya hal yang dapat saya yakini adalah bahwa orang ini seharusnya menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menyerang dari udara. Qin Chen mengerutkan kening, kekuatan reinkarnasi. Itu benar. Kaisar Yuming mengangguk, arah serangan orang ini samar-samar datang dari kedalaman kehampaan dunia bawah yang tak berujung, yang merupakan inti dari dunia bawah pertama masuki sungai roh mayat hidup. Nafas orang itu sebelumnya mengandung kekuatan reinkarnasi yang luar biasa, dan dia seharusnya menggunakan sungai roh mayat hidup untuk kultivasi, tetapi sejauh yang saya tahu, dunia bawah sama sekali tidak memiliki kekuatan reinkarnasi yang begitu kuat. Yang kuat. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, maka tidak ada Kaisar Yan di 10 istana dan Kaisar dunia bawah di 5 gunung suci. Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya, kedua kekuatan mereka kuat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menguasai kekuatan reinkarnasi. Tentu saja, mungkin saja pihak lain curiga, tetapi sayangnya orang itu baru saja menembak dari jauh, dengan aura yang sangat terkendali, dan kaisar ini tidak berani mengekspos dirinya sendiri, juga tidak berani melepaskan auranya sepenuhnya, jadi dia tidak pernah merasakan identitas asli pihak lain. Tidak berani mengekspos dirimu sendiri.
Qin Chen bertanya dengan curiga, kamu adalah 4 kaisar besar dunia bawah, apakah kamu masih takut pada orang lain? Kaisar Yuming tertegun, terbatuk dan berkata, jika kaisar ini masih hidup, tentu saja dia tidak takut pada siapapun, tetapi kaisar ini membuat banyak musuh di dunia bawah saat itu. Tetapi sekarang hanya ada 1 jiwa yang tersisa, jika orang tahu bahwa jiwaku ini telah kembali, jika lawan kaisar ini masih hidup, dia pasti akan menggunakan segala cara untuk menghadapi lawanmu, dan aku juga melakukan ini untuk menjagamu. Benarkah? Qin Chen menatap Kaisar Yuming dengan curiga. Ahem, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kaisar Yuming buru-buru berkata, meskipun kaisar ini telah kembali ke dunia bawah, kausannya terlalu parah sekarang, dan dia akan tertidur lelap setelah beberapa saat. Jika kamu sedang berjalan di dunia bawah ini, jangan berikan namamu dengan mudah. Agar tidak menimbulkan bencana. Qin Chen, mengapa dia berpikir bahwa Kaisar Nether begitu tidak dapat diandalkan? Oke, kaisar ini terlalu lelah sekarang dan perlu tidur. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada Wang Mingzu. Tetapi Anda harus memperhatikan satu hal, yaitu aura dunia di tubuh Anda terlalu kuat, dan mudah bagi orang luar untuk melihatmu itu berasal dari lautan alam semesta. Kaisar Nether berkata lagi. Nafas matahari, jantung Qin Chen berkedut, dan aturan kematian melonjak keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Dalam sekejap, jubah asli di tubuh Qin Chen menghilang secara langsung, dan dia memadat menjadi jubah gelap dengan udara kematian. Apalagi wajahnya juga perlahan berubah, membuat wajahnya tampak lebih ramping dan dingin, dan matanya juga berubah. Sangat suram. Qin Chen juga merasakannya ketika dia memasuki dunia bawah sebelumnya. Nafas alam semesta awal dan lautan kosmik sangat jelas terlihat di dunia bawah ini, yang bisa dikatakan tidak cocok, jadi jika dia ingin menyembunyikannya, dia harus berubah menjadi keadaan dunia bawah. Untungnya, Qin Chen sendiri mengendalikan kekuatan sebenarnya dari aturan kematian, dia dengan cepat menghilangkan dan menyembunyikan kekuatan lain di tubuhnya, hanya menyisakan nafas kematian. Dalam sekejap, dia menjadi penduduk asli dunia bawah. Bagaimana sekarang? Tanya Qin Chen. Kaisar Yuming berkata, sekarang jauh lebih baik, tetapi bahkan jika Anda mengendalikan hukum kematian yang sebenarnya, bagaimanapun juga Anda berasal dari laut kosmik, bukan ahli nujum, jadi Anda tidak dapat sepenuhnya menutupi nafas laut kosmik, bahkan jika Anda tahu, bahkan jika orang biasa di dunia bawah tidak dapat melihat asal-usul Anda, beberapa ahli yang benar-benar terkemuka masih dapat mengetahui bahwa Anda berasal dari dunia bawah dalam sekejap. Kecuali Anda bisa mendapatkan air dunia bawah, dan menggunakan air dunia bawah untuk membaptis tubuh Anda benar-benar dapat menutupi energi yang Anda sendiri. Mata air kuning. Kamu bisa bertanya pada Wang Mingzu untuk detailnya, Kaisar sedang istirahat dulu. Setelah kata-kata itu jatuh, Kaisar Yuming berubah menjadi aliran cahaya dalam sekejap dan memasuki Menara Yukuno. Jelas, pertempuran sebelumnya menghabiskan banyak kekuatannya. Qin Chen, Kaisar Yuming ini benar-benar menghilang saat segera setelah dia berkata dia menghilang. Qin Chen mengangkat tangan, boom, kristal tengkorak muncul di depannya seketika, itu adalah leluhur dari banyak sekali tulang. Tuan Muda Chen. Wang Mingzu buru-buru memberi hormat dengan hormat. Ketika Kaisar Yuming dan Kaisar Misterius menyerang sebelumnya, dia bersembunyi di menara kuno dan bahkan tidak berani keluar. Apakah kamu kenal orang yang menyerang Tuan Muda ini sebelumnya? Tanya Qin Chen. Wang Mingzu tersenyum kecut, Tuan Muda Chen, Anda tahu bahwa bawahan ini hanyalah seorang jenderal di bawah komando Kaisar. Itu jatuh tak lama setelah pergi, dan merupakan kebetulan untuk melestarikan jiwa ilahi ini. Kemudian, itu terjadi juga karena leluhur Yuanmo yang dia bangun. Tidak butuh waktu lama setelah dia bangun, jadi. Wang Mingzu tampak malu. Qin Chen, Kaisar Yuming dan leluhur Myriad Bond satu persatu, dan tidak satupun dari mereka dapat diandalkan. Bagaimana dengan mata air kuning? Bawahan benda ini tahu bahwa Huangquan Sui terletak di daerah terlarang yang disebut Gunung Huangquan di dunia bawah, dan mengandung yin paling kuat dan kekuatan dingin di dunia bawah. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana Gunung Huangquan ini berada? Bawahan ini secara alami tahu. Selama kita pertama kali mencari tahu di mana kita berada sekarang, bawahan dapat secara kasar mengetahui lokasi Gunung Huangquan. Gunung Huangquan adalah ashram Kaisar Agung saat itu.
Bagaimana mungkin bawahan tidak mengetahuinya? Wangu Mingzu tertawa. Dojo Kaisar Agung. Qin Chen bingung. Wangu Mingzu mengangguk dan berkata, ya, Dojo Kaisar Yuming terletak di Gunung Huangquan saat itu. Itu adalah benteng Kaisar, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya setelah bertahun-tahun. Qin Chen, ibu dari Kaisar Nether ingin pergi ke dojonya terlebih dahulu. Pasti ada yang salah dengan ini. Kaisar Yuming, keluarlah, teriak Qin Chen dengan marah pada pagoda Guyu. Namun, tidak ada pergerakan di pagoda Guyu. Kaisar Yuming menyusut di menara Yukuno, benar-benar tertidur lelap. Orang ini sebenarnya berpura-pura mati. Wajah Qin Chen jelek, tetapi dia juga merasakan bahwa serangan sebelumnya menghabiskan banyak sumber Kaisar Yuming, jadi tidak dapat dikatakan bahwa dia sengaja berpura-pura mati. Tampaknya kamu harus mencari tahu di mana kamu sekarang. Mata Qin Chen berkedip. Sebelum memasuki celah ruang angkasa, Qin Chen tidak tahu kemana dia pergi. Jika lebih dekat ke Yongjinihai, maka Qin Chen berencana untuk pergi ke Yongjinihai terlebih dahulu. Tetapi jika lebih dekat ke Gunung Huangquan, tidak mungkin untuk pergi ke Gunung Huangquan di sepanjang jalan. Tujuan Kaisar Yuming melakukan ini tidak lebih dari untuk mendapatkan pemulihan, atau dia meninggalkan beberapa harta dan hal-hal lain di Gunung Huangquan saat itu, seharusnya baik baginya untuk pergi ke sana. Pergi. Memikirkan hal ini, Qin Chen meninggalkan tanah dalam sekejap dan menghilang dalam sekejap. Ketiadaan, kesunyian, penuh dengan udara dingin. Berjalan di dunia bawah, hal pertama yang dirasakan orang adalah dingin, gelap, dan tidak melihat matahari. Seperti inilah rasanya dunia bawah. Jika langit di Yangjian penuh vitalitas, dan Anda bisa merasakan harapan dan masa depan tanpa akhir, maka langit di dunia bawah tidak bernyawa, penuh keputusasaan, dan tidak memiliki masa depan sama sekali. Ini adalah jadi yang pada akhirnya akan mati. Apakah ini dunia bawah? Gumam Qin Chen. Di depannya ada kegelapan, meski ada gunung, langit, dan bumi. Namun, Qin Chen merasa seperti jadi di sini, memberi orang perasaan yang sangat tertekan. Orang biasa tidak bisa bertahan hidup di tempat seperti itu, yang agak mirip dengan alam semesta gelap di alam semesta asli. Baik, itu adalah alam semesta yang gelap. Iklim dunia bawah ini agak mirip dengan alam semesta gelap di alam semesta asli. Ada badai dan dingin di mana-mana, tetapi dibandingkan dengan alam semesta gelap, itu lebih menyeramkan. Di sini, selalu grogi, tapi ada juga hal yang mengejutkan Qin Chen. Itulah caranya. Ledakan. Untaian tahu bertahan dan memasuki tubuh Qin Chen. Ketika Qin Chen berada di benua Tianwu, dia telah memahami jalan kematian. Kemudian, dia menyadari jalan kematian lagi di ngarai kematian dan perjalanan kaisar mayat hidup di dunia iblis. Itu sudah menjadi prinsip yang sangat kuat dari Taoisme. Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu kekuatan utama yang dikembangkan oleh Qin Chen. Ketika kekuatan ini berada di lautan alam semesta, itu meningkat sangat lambat, tetapi pada saat ini, begitu dia memasuki dunia bawah, Qin Chen tidak perlu berlatih sama sekali, dan nafas kematian di dunia secara alami menyatu dengannya. Tubuh. Di tengah itu, kekuatannya tumbuh. Kekuatan asli Qin Chen, yang agak stagnan, mengalami sedikit peningkatan. Tampaknya memasuki dunia bawah juga bermanfaat. Aturan saya di lautan alam semesta telah dikembangkan secara ekstrim. Sekarang di dunia bawah ini, tingkat kultivasi saya mungkin sangat meningkat. Qin Chen memikirkan yin dan yang kaisar kuno mengatakan pada saat ini fusi. Dia perlahan mengintegrasikan nafas kematian ini ke dalam tubuhnya, dan dengan integrasi nafas kematian ini, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan perubahan pada asalnya sendiri. Ini adalah perasaan terpenuhi. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dunia bawah. Mungkin dunia bawah ini ada sebagai satu dengan lautan alam semesta ketika laut alam semesta kuno dibuka, tetapi kemudian dipisahkan karena suatu alasan. Hanya saja Qin Chen saat ini sedang tidak mood untuk mengetahui rencana perjalanan dunia bawah untuk saat ini. Dia terbang ke langit, langsung menemukan arah, dan terbang menuju kejauhan. Yang menarik perhatiannya adalah tanah tandus, rawa-rawa seperti rawa di depannya, hampir tidak ada ujungnya. Qin Chen terbang jauh-jauh, dan perasaan spiritualnya terasa sepanjang jalan. Dia pikir dia bisa menemukan seseorang dengan cepat,
Tetapi yang membingungkan Qin Chen adalah dia tidak melihat satu orang pun saat dia terbang untuk mengambil sebatang dupa. Seolah-olah tidak ada makhluk sama sekali di sini. Myriad Gumingzu, apakah kamu tahu tempat ini? Qin Chen mengeluarkan kristal tengkorak dan bertanya langsung. Wangu Mingzu melihat sekeliling dan berkata dengan senyum masam, ada sedikit debu, dunia bawah sangat luas, dan wilayahnya juga penuh dengan hal-hal aneh, dan beberapa tempat sangat mirip. Tidak kurang dari lusinan rawa terkenal di seluruh dunia bawah. Dunia di depanmu, jika kamu meminta bawahanmu untuk memberitahuku tempat apa ini, itu benar-benar. Sebelum Wangu Mingzu selesai berbicara, Qin Chen langsung menyingkirkan kristal tengkorak itu. Juga pria yang tidak bisa diandalkan. Selanjutnya, Qin Chen terus terbang, dan setelah sekitar setengah jam, tiba-tiba sebuah desa kuno muncul di depannya. Hah, ada sebuah desa. Qin Chen sangat gembira, sosoknya berkedip, dan dia mendarat tepat di depan desa. Ini adalah tempat yang sangat terpencil, di sekelilingnya bobrok, dan bahkan ada semburan angin topan yang bertahan, tetapi di tengah gurun ini, ada sebuah desa. Desa ini sepertinya sudah ada selama beberapa tahun, dan sangat bobrok, plakat di pintu akan segera rontok, dan setengah dari pintu tergantung di sana, sangat bobrok. Apakah tidak ada orang di desa ini? Qin Chen mengerutkan kening dan langsung masuk. Hanya saja langkah kaki Qin Chen baru saja melangkah. Ledakan. Dalam sekejap, aliran energi kematian melonjak keluar dari seluruh desa, dan dalam sekejap, udara kematian ini berubah menjadi formasi tak terlihat yang membubung ke langit dalam sekejap, dan akhirnya membentuk formasi besar kuno, yang tiba-tiba menekan Qin Chen. Ledakan. Qin Chen tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam, seolah-olah dia ditekan ke gunung. Segera setelah itu, aliran udara hitam menyapu dari segala arah, dan aliran udara ini seperti rantai, membungkus tubuh Qin Chen dalam sekejap, menahan Qin Chen. Kamu bandit yang pantas dibunuh, orang tua. Aku akan bertarung denganmu hari ini. Segera setelah itu, teriakan kemarahan datang dari desa, dan dengan keras, sekelompok orang bergegas keluar dari desa dalam sekejap. Memelototi Qin Chen. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih yang bersandar pada tongkat, dan pakaiannya compang camping. Di belakangnya ada sekelompok wanita tua dan lemah serta anak-anak memegang pisau dapur, garu, dan alat pertanian lainnya. Mereka semua menatap Qin Chen dengan marah, dengan mata yang ingin memakan kulit Qin Chen, Jenderal. Bagaimana situasinya? Qin Chen tertegun sejenak. Gaya lukisan ini. Sekelompok wanita tua dan lemah serta anak-anak dengan segala jenis alat pertanian mengelilinginya, rasanya seperti datang ke desa kecil di dunia fana benua Tianwu, sama sekali tidak seperti dunia bawah. Segudang Gumingzu, apa yang terjadi? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini, Tuan Muda Chen, Anda pasti telah membobol desa pegunungan di dunia bawah, kan? Wangu Mingzu berkata dengan heran. Mata Qin Chen melebar, masih ada desa pegunungan di dunia bawah. Tentu saja, Wangu Mingzu tampak sebagaimana mestinya, dunia bawah, seperti lautan alam semesta, memiliki semua jenis makhluk. Mereka hidup dan menyebar, dan tentu saja akan ada desa pegunungan. Ada, Qin Chen mengedipkan matanya. Dalam imajinasinya, dunia bawah seharusnya menjadi tempat yang sangat berbahaya, penuh dengan pembunuhan dan krisis. Dia tidak pernah membayangkan akan ada tempat seperti desa pegunungan. Namun, Qin Chen juga dapat melihat bahwa meskipun wanita tua dan lemah serta anak-anak di depannya tidak kuat dalam kultivasi, mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang terhormat, dan mereka pasti keberadaan tingkat master di alam semesta awal. Setelah melihat Qin Chen, lelaki tua yang memimpin juga tertegun, hanya satu orang. Qin Chen mengerutkan kening, orang-orang ini tidak bisa membuat kesalahan, kan? Namun, meski bocah kecil ini kecil, auranya sudah mirip dengan penguasa bumi di alam semesta asli. Untuk mengetahui beritanya, Qin Chen sama sekali tidak mengelak dari pisau dapur. Dengan keras, dia melihat bahwa pisau dapur itu hancur berkeping-keping setelah mengenai dirinya. Tapi anak laki-laki itu terbang mundur dengan keras, jatuh dengan keras ke tanah, dan jatuh menjadi kotoran. Bodoh, kamu baik-baik saja. Orang tua itu bergegas dan membantu anak laki-laki itu berdiri. Ledakan, tubuh Qin Chen bergetar, dan dalam sekejap, arus udara hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengikatnya hancur, dan seluruh formasi juga hancur.
Semuanya hati-hati. Pria tua itu terkejut, matanya hampir keluar, dan dia meraung dengan marah.